Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya. Kali ini di pembelajaran TPS UTBK, tes potensi skolastik UTBK, ya. Pertama saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi channel YouTube ini dan tonton sampai habis, ya. Jangan lupa like and subscribe, ya. Oke, kita akan membahas TPS mengenai kemampuan kuantitatif, ya. Mudahnya hitung-hitungan begitu, ya. Tapi kali ini kita akan membahas soal yang kuantitatif yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Karena memang sudah diumumkan oleh panitia bahwa salah satu soal itu adalah dituliskan dalam berbahasa Inggris. Untuk itu kita perlu melatihnya supaya kita mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris, ya. Kalau misalnya kita mau hitung, ya menghitungnya seperti biasa. Hanya sekarang istilah-istilahnya ini kita kenali dulu, ya. Nah, di dalam soal ini ada keterangan soalnya, ada juga gambarnya, ya. Kemudian ada pilihan seperti ini, ya. A, B, C, D, E-nya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi soal ini, ya? Kita coba bahas, ya. Kita mulai aja. Pertama kita tentu membaca soalnya dulu, yaitu if the shaded area is 1/2 the area of triangle ABC. Kalau kurang lebih artinya jika luas daerah yang diarsir, ini maksudnya, ya, adalah 1/2 setengah, ya, the area of triangle ABC. Jadi luas daerah yang diarsir ini setengah dari luas segitiga yang besar ini, yang ABC ini, ya. Oke. Lalu kita buatlah solusinya kurang lebih seperti ini. Ini dia solusi, ya, ya. Kemudian kita tuliskan dulu di dalam soal ini, diketahuinya, ya, bahwa ada sebuah data mengatakan luas daerah yang diarsir. Apa itu yang diarsir? Daerah apa? A, B, D, ya, ABD. Berarti maksudnya adalah luas ABD, maksudnya segitiga ABD itu sama dengan is 1/2. 1/2 itu setengah, ya, dari luas daerah segitiga ABC yang besar ini, ya. Berarti luas segitiga ABC. Seperti itu. Saya, yuk kita teruskan. Angle ABC dan sudut ABC, gitu, dan sudut ABC is a right angle, adalah right angle. Right angle itu siku-siku maksudnya. Berarti ini segitiga siku-siku, ya. Apa yang siku-siku? ABD juga ABC. Jadi kedua segitiga ini adalah segitiga siku-siku, gitu, ya. Nah, oke, boleh kita tambahin di sini ada simbol siku-siku biar tidak silap dalam berhitung, gitu, ya. Nah, pertanyaannya, then the length of line segment AD is, maka panjang dari segmen garis AD sama dengan berapa? Segmen garis AD yang mana di dalam soal kita ini? Yang ini, ya. Nah, itu dia. Berapa panjang segmen garis AD ini? Oke. Nah, biasanya di dalam menjawab soal itu kita bergerak dari yang ditanya, ya. Jadi kan di dalam soal ini kan yang ditanya adalah berapa panjang segmen AD, begitu. Nah, dari yang ditanya dulu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat AD. Kalau kita perhatikan segitiga siku-siku ABD, ya kan, maka AD ini apa? Sisi miring. Tentu berlakulah rumus Pitagoras, kan. Berarti sisi miring itu apa? Iya, akar dari jumlah kuadrat sisi yang lain.
jumlah kuadrat X dengan Y. Akar dari ya, ini biasalah kita menghitungnya. Berarti akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, ternyata di dalam pilihan kita tidak ada yang namanya X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Bahkan kita curigai ini nanti W dipakai itu. Karena dalam pilihan itu hampir semua memuat W kecuali di C ini. Betul ya? Jadi begitu. Nah, oke, nanti kita akan lihat perhitungkan W ini kalau nggak ketemu juga ya. Nah, sekarang kita lihat, gunakan dulu data pada soal ini, yaitu luas ABD sama dengan setengah luas ABC. ABD yang diarsir itu kan segitiga siku-siku ya. Berarti luasnya apa? Setengah alas kali tinggi X kali Y ya. Jadi kalau begitu untuk ABD ini luasnya adalah setengah alas. Berapa alasnya? X ya. Alasnya adalah X kali dengan tinggi. Tingginya berapa? Untuk ABD tingginya sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang ini sama dengan setengah dari luas segitiga ABC ya. Begitu juga segitiga ABC kan segitiga siku-siku kan? Iya, alasnya X juga ya. Tingginya apa? Y tambah Z. Karena dia ini sama ini ya. Berarti setengah alasnya X. Tingginya apa? Tingginya adalah Y tambah Z. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti biasa kita akan melakukan pencoretan. Misalnya setengah ini bisa dicoret dengan yang ini. Bisa ya? Oke. Lalu ini kan X juga bisa dicoret sesama X. Cocok ya. Nah, sebaiknya kita pindahkan aja ini atau kali 2 semua sehingga dia menjadi 2Y itu sama dengan apa? Sama dengan Y tambah Z. Sama dengan Y tambah Z sehingga 2Y kurang Y sehingga Y-nya sama dengan Z. Iya, berarti ini sama panjang. Kalau gitu berapa panjang BC? Panjang BC Y tambah Y. Nah, karena Z-nya kan sama dengan Y kan. Berarti panjang BC ini sama dengan 2Y. Ya, jadi boleh kita katakan ini panjang BC sekarang menjadi 2Y panjangnya. Karena apa? Karena Z sama dengan Y. Cocok? Nah, sekarang apa lagi ya? Kalau Y sama dengan Z, kalau ini kita ganti Z pun ya, kalau ini kita ganti Z, ini kan jadi Z kuadrat ya. Nggak ada X kuadrat tambah Z kuadrat, yang ada 2X kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sehingga kita sekarang menggunakan apa ini? Menggunakan W ini ya, mau tak mau. Jadi coba yuk kita cari berapa besar W itu. W yang ini ya adalah sisi miring daripada segitiga ABC. Sisi miring segitiga ABC. Berarti bisa kita katakan penjumlahan ya rumus Pythagoras, penjumlahan dua kuadrat ya, jumlah kuadrat dua sisi yang saling menyiku ini sama dengan sisi miring kuadrat. Betul ya? Berarti kita bisa bilang apa? X kuadrat yang ini ya ditambah dengan ini yaitu 2Y, yaitu 2Y kuadrat seperti itu. Ya. Inilah yang sama dengan W kuadrat gitu. Ya. Nah, kemudian otomatis X kuadrat bisa kita tuliskan dalam bentuk W kuadrat. Nah, coba lihat. Ini 2Y dikuadratkan itu menjadi 2 pangkat 2 ya. Berapa 2 pangkat 2? 4. 4Y kuadrat. Pindah ke kanan. Berarti dikurang dengan 4Y kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kita ada harapan. Ini ada X kuadrat, ini juga X kuadrat. Berarti X kuadrat dengan X kuadrat ini bisa kita substitusi ya. Berarti dia bisa menjadi apa? Menjadi akar dari ya. Akar dari X kuadrat apa itu? W kuadrat kurang 4Y kuadrat. Jadi W kuadrat dikurang dengan 4Y kuadrat. Ya, ini baru apanya? Ini baru X kuadratnya. Sekarang ditambah Y kuadrat, tambah Y kuadrat seperti itu.
Nah, dengan demikian AD adalah akar dari ya W kuadrat min 4Y kuadrat ditambah dengan Y kuadrat jadi berapa? Min 3Y kuadrat. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat, sudah ada nggak W kuadrat kurang 3Y kuadrat? Ada, yaitu apa? D. Berarti jawaban kita di dalam soal ini adalah sama dengan D. Nah, oke ya. Ya, demikian ya bagaimana soal kemampuan kuantitatif dalam berbahasa Inggris ya. Terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa like and subscribe.